Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada semua Nabi Allah, terkhusus Nabi terakhir kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari ke-24 Zulqa'dah 1444 Hijriah, dan kita baca Quran surat Al-Fatihah, Quran surat Al-Jaziyah, Quran surat Al-Ahqaf, dan Quran surat Muhammad, juga Quran surat Al-Fatihah sesuai petunjuk Rasulullah. Dan topik kita hari ini masih seperti kemarin, menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran Part 2. Mengapa kita merasakan waktu bergerak cepat? Ini dikarenakan Dajjal telah menipu kita. Dia telah menunggangi kita. Kita tidak lagi hidup dalam sistem waktu suci yang telah diberikan Allah. Kita telah meninggalkannya, dan sekarang kita hidup dalam sistem waktu mekanis sekuler yang diberikan Dajjal. Itulah harga yang harus kita bayar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 1 bulan terdiri dari 29 hari, terkadang 30 hari, tergantung kita melihat hilal seperti saat bulan Ramadan untuk menentukan satu saat, dan melihat hilal berdasarkan letak geografis satu daerah. Ini adalah waktu suci berdasarkan perhitungan bulan yang kita kenal sebagai kalender Hijriah. Dalam sistem waktu ini, kita harus menunggu hingga hari ke-29 bulan terakhir, dan kita harus melihat bulan tersebut berlanjut 1 hari atau tidak. Karena itulah, dalam sistem waktu ini, Dajjal tidak bisa menguniversalkan waktu. Karena itu, dia menciptakan tanggal 28 dan 31 dalam kalender Masehi, sehingga di seluruh dunia waktu bisa diuniversalkan. Dan sekarang di seluruh dunia menerima sistem waktu ini. Jadi bagaimana kita bisa membuat hati kita berdetak lagi selaras dengan waktu suci, sedangkan kita sudah tidak menggunakan sistem waktu suci yang diciptakan Allah untuk seluruh ciptaannya. Dalam setiap malam bulan Ramadan, malaikat Jibril datang, dan Allah akan membacakan Al-Quran melalui malaikat Jibril, dan Allah menyelesaikan seluruh bacaan Al-Quran dalam 1 bulan. Allah berfirman, ketika kami telah membacakan Al-Quran ini padamu, kamu harus mengikuti cara membacanya. Quran surat Al-Quran. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran dengan tergesa-gesa, karena beliau belum pernah mendengar wahyu itu dan ingin segera menghafalnya. Karena saat itu adalah Ramadan pertama saat Allah membacakan Al-Quran. Sedangkan wahyu yang diterima baru sebagian kecil dari Al-Quran yang diterima Rasulullah. Karena Allah menurunkan Al-Quran dengan 2 cara, yaitu 1 dengan cara wahyu, seperti yang pertama disampaikan di Gua Hiro dan seterusnya. Yang kedua dengan cara qiraah, yaitu dengan membacakannya pada setiap malam di bulan Ramadan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakannya dengan tergesa-gesa, Allah menegur Rasulullah. Quran surat Al-Ahqaf, ketika kamu mengajarkan, kamu tidak akan lupa, kecuali apa yang kami ingin kamu lupa. Jadi ketika Allah membacakan bagian Al-Quran yang belum disampaikan sebagai wahyu,
Allah akan menghapus dari ingatan Rasulullah. Dan ketika Ramadan berikutnya tiba dan Al-Quran dibacakan lagi, Rasulullah mendengarkan seolah-olah untuk pertama kalinya. Begitulah seluruh Al-Quran dibacakan satu kali setiap bulan Ramadan oleh Allah melalui malaikat Jibril, dan 2 kali saat terakhir Ramadan sebelum wafatnya Rasulullah. Dan wahyu disampaikan dalam periode 23 tahun kenabian. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra, "Akulah yang telah memisahkan Al-Quran agar engkau membacakannya kepada manusia secara berangsur-angsur." Dan Allah memisahkan Al-Quran menjadi surat-surat dalam Al-Quran yang diawali dengan Quran surat Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, dan seterusnya. Allah memisahkan Al-Quran untuk tujuan pembacaan Al-Quran. Jadi, ketika melihat hilal, kita memulai membaca Al-Quran. Ketika selesai membacanya dalam 1 bulan Hijriah, mulailah lagi di bulan berikutnya. Dan jika kita melakukannya secara kontinu, akan menimbulkan rasa cinta pada Al-Quran. Dan ketika kita sudah hidup bersama Al-Quran dan sistem waktu suci yang telah Allah ciptakan untuk seluruh ciptaannya di dunia, maka hati kita akan bertasbih selaras dengan semua ciptaannya di dunia. Angin, udara, tumbuhan, gunung, semua bertasbih pada Allah. Jika sudah demikian, insya Allah kita tidak akan merasakan lagi waktu bergerak cepat, yang menyebabkan kita tidak mempunyai kesempatan berpikir secara spiritual, sehingga menjauhkan kita